Meskipun dia sangat penasaran dengan gunung berapi misterius ini, Fang Lin tidak terburu-buru turun. Perubahan aneh tadi membuktikan bahwa eksistensi yang tersegel dalam gunung berapi ini sungguh luar biasa. Fang Lin tidak ingin turun tanpa mengetahui apapun. Jika sesuatu yang luar biasa dirilis, itu akan sungguh merepotkan. Pandangan Fang Lin tertuju pada 9 rantai itu. Dia tidak dapat mengetahui dari apa rantai itu dibuat dengan mata terbuka, dan bertanya-tanya apakah dia harus menyentuh dan merasakannya. Pada saat ini, Fang Lin memperhatikan sosok yang duduk bersila di tepi gunung berapi. Fang Lin tertegun. Dia hanya melihat ke atas dan ke bawah gunung berapi itu, tetapi tidak melihat sosok apapun. Sosok di tepi gunung berapi itu muncul begitu saja entah dari mana. Fang Lin hendak melihat lebih dekat, tetapi melihat sosok itu menghilang lagi. Apa yang sedang terjadi? Fang Lin segera menjadi waspada. Tempat ini aneh di mana-mana. Dia jelas melihat sosok itu tadi, bagaimana bisa dia menghilang dalam sekejap mata. Fang Lin berpikir, mungkinkah tempat ini tidak hanya disegel, tetapi juga memiliki susunan ilusi, dan dia telah memasuki susunan ilusi itu tanpa menyadarinya. Semua yang terjadi tadi semuanya palsu, dan sosok yang kulihat juga ilusi. Tetapi Fang Lin segera menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya tidak memasuki ilusi apapun. Lagi pula, mata ketiganya selalu terbuka dan mampu melihat menembus ilusi. Kalau ilusi itu benar-benar ada, mata ketiganya pasti sudah dapat melihatnya sejak lama. Kecuali kalau itu adalah ilusi yang bahkan mata surgawi tidak dapat melihatnya. Namun, Fang Lin tidak menyangka bahwa ada ilusi di dunia ini yang tidak dapat dilihatnya. Lagi pula, Fang Lin sekarang telah mencapai alam keabadian besar, dan kekuatan mata surgawinya juga telah meningkat pesat. Sekalipun itu adalah ilusi yang kuat, Fang Lin dapat melihatnya dengan mata surgawinya. Setelah berpikir sejenak, Fang Lin tidak bertindak gegabah. Dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan sesuatu. Ini adalah sebuah gulungan, tetapi gulungan itu kosong dan tidak ada apapun yang dilukis di atasnya. Walaupun berada di dalam laut, namun gulungan tersebut tidak dapat terendam air laut. Hal ini menunjukkan bahwa gulungan tersebut bukanlah benda biasa. Fang Lin mengarahkan gulungan itu ke arah dirinya sendiri, dan setelah beberapa napas, potret Fang Lin muncul pada gulungan itu. Kemudian, Fang Lin menggoyangkan gulungan itu, lalu muncullah Fang Lin yang lain. Fang Lin yang muncul dalam gulungan itu tidak berbeda dengan Fang Lin yang asli, bahkan auranya pun sama persis. Mungkin satu-satunya perbedaannya adalah mata Fang Lin tampak kusam. Dia tampak seperti mayat berjalan, tanpa kehidupan sama sekali. Fang Lin mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Fang Lin lainnya, meninggalkan bekasnya sendiri di tubuhnya. Dengan cara ini, orang dalam lukisan itu dapat mematuhi perintah Fang Lin, semudah menggunakan lengannya sendiri. Harta karun Konfusianisme sungguh berguna. Fang Lin tersenyum. Gulungan ini juga dijarah dari studio lukisan Guihai. Fang Lin memiliki lebih dari selusin gulungan kosong seperti ini di tangannya, dan kegunaannya sama. Tentu saja, Zhen Yangzi lah yang mengajari Fang Lin cara menggunakan gulungan ini. Lagi pula, Fang Lin bukan seorang Konfusianis, jadi bagaimana dia bisa tahu cara menggunakan gulungan ini? Meskipun Zhen Yangzi adalah seorang Taois, ia juga memiliki pemahaman yang cukup tentang Konfusianisme dan Buddhisme. Zhen Yangzi pernah menggunakan gulungan semacam ini sebelumnya, jadi ia tidak asing dengannya. Pergi. Fang Lin melambaikan tangannya, dan orang dalam lukisan itu langsung menuju ke gunung berapi di bawah. Fang Lin tidak pergi untuk menyelidikinya sendiri, tetapi meminta orang dalam lukisan itu untuk menyelidikinya. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu terjadi, Fang Lin tidak akan dalam bahaya. Itu sangat aman. Orang dalam lukisan itu tidak langsung menuju kawah, tetapi jatuh di dekat salah satu dari 9 rantai. Saat orang dalam lukisan itu semakin dekat, tidak ada gerakan aneh di gunung berapi itu, tetapi Fang Lin masih tetap waspada. Akhirnya, orang dalam lukisan itu berdiri di bawah rantai dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Namun saat orang dalam lukisan itu menyentuh rantai itu, ia tiba-tiba meledak, bahkan tanpa meninggalkan sedikit pun abu. Fang Lin terkejut. Orang dalam lukisan itu terhubung dengannya secara mental, jadi saat dia menyentuh rantai itu, Fang Lin juga menyentuh rantai itu dan merasakan hal yang sama. Rantai ini sangat dingin, ini adalah benda yang sangat dingin, dan ada kekuatan yang sangat kuat yang menyelimuti rantai itu. Fang Lin berkata dalam hatinya. Alasan mengapa orang dalam lukisan itu menghilang adalah karena rantai itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Orang dalam lukisan itu bukan kloningan Fang Lin, tetapi lebih seperti hantu yang terkondensasi dari sebuah harta karun. Dia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali dan langsung hancur. Rantai-rantai itu ditempa dari benda-benda yang sangat dingin, dan jumlahnya ada 9. Suatu bentuk keberadaan disegel di gunung berapi ini. Ada sesuatu yang aneh tentangnya.
Fang Lin mengerutkan kening, tidak bisa mengendurkan alisnya. Ada dugaan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Pada saat itu, Fang Lin tiba-tiba teringat sesuatu dan mengambil kepala wanita berpakaian hitam dari tubuh naga asli. Fang Lin memegang kepala wanita berpakaian hitam di tangannya, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa dia berada jauh di bawah laut. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Wanita berpakaian hitam itu bertanya sambil menatap Fang Lin. Fang Lin mengabaikan tatapan wanita itu dan menunjuk ke gunung berapi di bawahnya. Tahukah kamu apa yang terjadi di sana? Wanita berpakaian hitam itu juga melihat gunung berapi dan 9 rantai besar di bawahnya, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Kamu benar-benar menemukan tempat ini, kata wanita berpakaian hitam itu dengan heran. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia tahu bahwa wanita berpakaian hitam itu pasti tahu tempat ini. Katakan padaku apa yang kamu ketahui, kata Fang Lin. Wanita berpakaian hitam itu mencibir, berapa lama kau berencana untuk menekanku? Fang Lin mengerutkan kening, tidak membasmimu sudah sangat sopan padamu. Kau ingin kebebasan, bagaimana bisa semudah itu? Wanita berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Sekarang yang tersisa padanya hanya kepala. Meskipun dia tidak mati, dia telah ditekan dalam tubuh klon naga sejati dan tidak akan pernah bisa pulih. Perasaan ini sungguh sangat menyedihkan. Untungnya, wanita berpakaian hitam itu telah ditekan di gua kuno oleh ibu Fang Lin, Bai Qingsui selama puluhan ribu tahun. Sekarang dia ditekan oleh Fang Lin dalam tubuh naga asli, jadi dia bisa terbiasa dengannya. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia yang hidup, bagaimana mungkin dia tidak menginginkan kebebasan? Saya belum pernah menjelajahi tempat ini secara mendalam. Sepertinya ada sesuatu yang disegel di dalamnya. Jika Anda ingin masuk, itu akan menyebabkan perubahan. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa. Tampaknya wanita berpakaian hitam itu tidak tahu lebih banyak daripadanya. Ada satu hal lagi. Anda pernah mengatakan bahwa 3 dari 8 kaisar yang tak tertandingi mendirikan 3 agama. Apakah mereka masih hidup sekarang? Fang Lin mengubah pertanyaannya. Wanita berpakaian hitam itu mendengar ini dan berkata dengan ekspresi tidak yakin, mengapa kamu menanyakan hal ini? Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak lagi, katakan saja padaku. Fang Lin menanggapi dengan dingin. Wanita berpakaian hitam itu menggigit bibirnya dan berkata dengan enggan, tentu saja mereka bertiga masih hidup. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk sedikit, tanpa ada kelainan di wajahnya. Dia sudah menebak jawabannya dalam hatinya, tetapi hanya ingin memastikannya dari wanita berpakaian hitam itu. Karena ketiganya masih hidup, orang yang ingin menyerangku sebelumnya mungkin salah satu dari mereka. Fang Lin berpikir dalam hati. Melihat Fang Lin bergumam dalam diam, wanita bergaun hitam itu mencibir dan berkata, kenapa? Apa kau khawatir ketiga Master Pedang Tianlou akan muncul? Fang Lin meliriknya dan tetap tidak mengatakan apapun. Wanita berpakaian hitam itu tidak peduli dan berkata pada dirinya sendiri, jika mereka bertiga benar-benar memilih untuk keluar, tidak ada seorang pun di era ini yang bisa menjadi musuh mereka, bahkan Demon Saint Qitian. Perbedaan tahun kultivasi terlalu besar, dan itu tidak dapat diatasi hanya dalam beberapa ratus tahun. Fang Lin mengerutkan kening, kamu terlalu banyak bicara. Wanita berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, pertama, aku ditindas oleh Jalang Bai Qingsui selama puluhan ribu tahun, lalu aku ditindas olehmu, orang menyebalkan. Tentu saja, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakan lebih banyak. Fang Lin melengkungkan bibirnya, terlalu malas untuk mendengarkan wanita berpakaian hitam itu mengoceh lebih jauh, dan langsung melemparkannya kembali ke tubuh naga asli dan terus menekannya. Adapun cara menghadapi wanita berpakaian hitam itu, Fang Lin masih belum menemukan jawabannya, tetapi dia tentu tidak akan membasminya untuk saat ini. Bagaimanapun juga, dia adalah makhluk kuat abadi dan peninggalan zaman kuno. Mungkin dia bisa berguna jika dia tetap memegangnya. Memalingkan pandangannya ke gunung berapi di bawah lagi, Fang Lin mendesah. Karena bahkan wanita berpakaian hitam itu tidak tahu asal-usul tempat ini, mungkin itu bukan tempat yang bisa ia capai dengan mudah saat ini. Meskipun dia sangat penasaran dengan rahasia apa yang tersembunyi di gunung berapi ini, Fang Lin menekan rasa ingin tahunya untuk sementara waktu. Fang Lin memilih untuk meninggalkan tempat ini, bersiap untuk kembali dan menjelajah lagi ketika waktunya tepat. Setelah Fang Lin pergi, sosok hantu itu muncul lagi di tepi gunung berapi, sambil menatap ke arah yang ditinggalkan Fang Lin. Saat berikutnya, sosok itu menghilang lagi, dan seluruh gunung berapi itu terdiam. Tidak ada binatang laut yang berenang di sekitar, dan hanya 9 rantai yang gelap dan dalam yang menemani gunung berapi tersebut. Pencarian orang di laut tidak ada habisnya. Fang Lin telah tinggal di lautan luas selama 2 bulan dan telah mencari di hampir semua wilayah laut, tetapi sayangnya dia masih belum dapat menemukan jejak orang-orang yang tersisa dari istana Danseng.
Hal ini tentu saja membuat Fang Lin merasa sedikit kecewa. Mungkinkah, seperti yang dikatakan wanita berpakaian hitam itu, dia telah membasmi semua orang yang tersisa di istana dan Seng setelah dia merusak segelnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun kemungkinan besar memang demikian, Fang Lin masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Dia tidak menyerah begitu saja dan terus mencari di laut. Tentu saja ada beberapa liku-liku dalam proses ini. Lagi pula, ada terlalu banyak hal aneh dan misteri di laut. Fang Lin beberapa kali bertemu dengan binatang laut yang sangat kuat. Pertama kali adalah ketika ia bertemu dengan seekor binatang laut yang mengerikan dengan ukuran yang tak terlukiskan. Fang Lin tidak menyadarinya saat itu, tetapi kemudian dia menemukan bahwa seluruh dasar laut di bawahnya bergetar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sebenarnya berdiri di punggung binatang laut itu. Tubuh binatang laut itu menutupi area seluas ribuan mil. Untungnya, Fang Lin mundur tepat waktu dan tidak bertabrakan dengan binatang laut raksasa itu. Jika tidak, akan terjadi pertempuran yang mengguncang bumi lagi. Adapun saat yang paling berbahaya, bahkan Fang Lin tidak dapat menahan rasa takut yang tersisa ketika memikirkannya sekarang. Itu adalah ikan laut yang kecil dan tidak mencolok, berenang bersama sekelompok besar ikan laut biasa, tetapi warnanya lebih gelap daripada ikan laut lainnya. Akan tetapi, saat Fang Lin baru saja lewat, kawanan ikan laut itu pun berhamburan dan kabur, kecuali ikan yang berwarna gelap, yang bukan saja tidak mundur, tetapi malah menerjang langsung ke arah Fang Lin dan menghantamnya dengan keras hingga dia hampir muntah darah. Fang Lin kemudian menyadari bahwa ia telah bertemu dengan seekor binatang laut yang luar biasa kuat. Meski tampak tak mencolok, saat ikan laut itu menghantamnya, Fang Lin merasa seakan-akan dihantam keras oleh gunung besar. Demi menaklukkan ikan laut aneh ini, Fang Lin menggunakan berbagai cara, bahkan mengeluarkan nafas naga asli, namun ikan laut itu sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia menjadi semakin berani dan bertabrakan langsung dengan Fang Lin beberapa kali. Fang Lin, yang memiliki tubuh abadi naga sejati, sebenarnya bukan tandingan ikan kecil ini dalam hal kekuatan fisik. Hanya jika dia menyatu dengan klon naga sejati dan meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat fisik naga sejati, barulah dia bisa mengalahkan ikan kecil ini. Namun Fang Lin tidak melakukannya. Lagi pula, akan menjadi suatu hal yang berlebihan jika berusaha keras menghadapi monster laut seperti itu. Setelah beberapa putaran kompetisi, ikan kecil itu tampaknya menyadari kekuatan Fang Lin. Setelah menyemburkan serangkaian gelembung ke arah Fang Lin, ikan itu berenang menjauh dengan angkuh. Fang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkinkah ikan kecil ini datang hanya untuk bersaing dengannya karena iseng dan kemudian pergi setelah bersenang-senang. Fang Lin tidak menganggap ikan kecil itu terlalu serius. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Dapat dimengerti bahwa ia membuat marah beberapa binatang laut dengan berjalan-jalan sembarangan di laut tanpa alasan yang jelas. Selama bulan ketiga di laut, Fang Lin sudah sempat berpikir untuk berhenti dan pergi. Bagaimanapun, situasi eksternal sedang tidak stabil dan baik 9 negara maupun 7 lautan kemungkinan besar akan menghadapi perubahan besar. Terlebih lagi, lelaki pembawa payung yang muncul 2 kali berturut-turut itu samar-samar mengabarkan berita bahwa malapetaka akan segera datang. Meskipun Fang Lin sangat curiga terhadap niat orang ini dan tidak begitu mempercayai kata-katanya, dia tetap merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Fang Lin memutuskan untuk tinggal di laut selama sebulan lagi. Jika dia masih belum memperoleh apapun di bulan ini, dia akan meninggalkan 7 lautan dan kembali ke istana penelan langit. Seiring berjalannya waktu, Fang Lin menanyai wanita berpakaian hitam itu beberapa kali dan memastikan wilayah laut tempat orang-orang dari istana dan Seng mungkin berada beberapa kali. Tetapi pada akhirnya, saya tetap tidak dapat menemukannya. Namun, Fang Lin juga menyadari sesuatu yang aneh. Dia mencari di beberapa wilayah laut, dan tampaknya selalu ada ikan laut hitam muncul di sekitarnya. Awalnya Fang Lin tidak menyadarinya. Lagi pula, di laut ini banyak sekali ikannya, semua jenisnya. Bagaimana dia bisa mendapat banyak kesan dari seekor ikan yang terlihat sangat biasa? Namun kemudian Fang Lin menyadari bahwa ikan laut itu muncul semakin sering, dan berulang kali muncul, seakan-akan selalu mengikuti Fang Lin. Hal ini membuat Fang Lin sedikit curiga. Apakah ikan laut ini agak aneh? Namun, Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tetap bersikap normal seperti sebelumnya agar tidak membuat ikan laut hitam itu khawatir. Fang Lin sengaja pergi mencari ikan laut lainnya beberapa kali, dan benar saja, ikan laut hitam ini juga muncul. Meskipun sangat jauh, mata surgawi Fang Lin menyapunya, jadi bagaimana ikan laut hitam ini bisa menghindari pandangan Fang Lin? Benar-benar ada masalah. Fang Lin berkata dalam hati. Fang Lin berpura-pura lewat begitu saja. Ikan laut hitam dicampur dengan ikan laut lainnya. Awalnya tidak mencolok, dan hampir mustahil untuk mendeteksinya. Namun Fang Lin lengah, dan kekuatan Tianmu menyebar ke segala arah,
memblokir wilayah laut dalam radius ratusan mil. Kemudian, Fang Lin bergegas menuju ikan laut hitam itu. Ini terjadi sangat tiba-tiba. Ikan laut hitam tidak menyadari bahwa Fang Lin telah menyadari kehadirannya. Ketika menyadari bahwa Fang Lin telah menguncinya, sudah terlambat untuk melarikan diri. Fang Lin meraihnya dengan tangan besarnya, dan ikan laut hitam itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat kuat, berubah menjadi sosok manusia dan bertarung dengan Fang Lin. Terdengar suara ledakan keras dan air laut melonjak hebat. Fang Lin berdiri diam seperti gunung dan tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya angkanya terus menurun. Siapa kamu? Fang Lin bertanya tanpa menyerang lagi. Pria itu tidak menanggapi, melainkan berbalik dan lari ke kejauhan. Fang Lin tidak punya pilihan selain mengejarnya. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, mengejar selama 10 hari. Fang Lin akhirnya memaksanya ke dalam situasi putus asa lagi. Masih ingin melarikan diri. Fang Lin berkata sambil melihat ke sosok di seberangnya. Ini adalah seorang wanita tua yang terlihat sangat tua dan memiliki sedikit kesan dekadensi dalam dirinya. Jelaslah bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Akan tetapi, kultivasi wanita tua itu tidak lemah, karena telah mencapai tahap awal keabadian. Hanya saja karena tubuhnya telah layu dan darahnya telah terkuras, maka ia bukan tandingan Fang Lin. Wanita tua itu menatap Fang Lin, dengan sedikit keputusasaan di matanya yang berawan. Dasar orang yang kejam, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kata wanita tua itu dengan tegas, wajahnya penuh kemarahan. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah saat mendengar ini, tetapi dia merasa sedikit rumit dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah wanita tua ini adalah mantan karyawan istana dan Seng. Siapa kamu? Fang Lin bertanya, berusaha terdengar setenang mungkin. Wanita tua itu mencibir ketika mendengar ini. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Dengan kekuatanmu, tidak perlu menggunakan trik-trik kecil ini. Fang Lin tidak berdaya dan berkata, aku tidak ingin membasmimu, tetapi kamu telah mengikutiku secara diam-diam, jadi aku harus memaksamu keluar. Wanita tua itu mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Fang Lin begitu saja. Kewaspadaan di matanya tetap tidak berubah. Fang Lin melanjutkan, sejujurnya, aku mencari seseorang dari bekas istana dan Seng. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia mendengus keras, mencari seseorang dari istana dan Seng. Tidakkah kau ingin membasmi kita semua? Mengapa kau berbicara omong kosong seperti itu? Fang Lin menunjukkan sedikit kegembiraan. Apakah kamu benar-benar dari istana dan Seng? Wanita tua itu mencibir dan tidak mengatakan apapun. Fang Lin menatap wanita tua itu tanpa banyak bicara, tetapi hanya memperagakan serangkaian teknik alkimia yang hanya orang-orang dari istana dan Seng dapat memahaminya. Wanita tua itu tercengang saat melihat teknik yang digunakan Fang Lin, lalu dia menatap Fang Lin dengan tak percaya. Bagaimana kamu tahu ini? Dari mana kamu mempelajarinya? Wanita tua itu tampak sedikit marah dan bertanya dengan suara keras. Fang Lin tersenyum, lalu tekniknya berubah. Metode alkimia kuno yang dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban istana dan Seng muncul di tangan Fang Lin lagi. Masing-masing dari 7 metode alkimia yang unik sangatlah luar biasa. Di antara banyak alkemis di istana dan Seng, tidak banyak yang dapat sepenuhnya menguasai 7 metode unik. Bahkan mereka yang menguasai 4 atau 5 di antaranya dapat dihitung dengan satu tangan. Hanya ada 4 orang yang dapat menguasai sepenuhnya metode 7 alkimia absolut dan menggunakannya hingga tingkat paling canggih. Fang Lin adalah salah satunya. Fang Lin tidak menggunakan kata-kata untuk membuktikan identitasnya, tetapi menggunakan metode yang paling langsung dan ampuh untuk memberitahu wanita tua itu bahwa dia, seperti dia, adalah anggota istana dan Seng. Fang Lin melakukan masing-masing dari 7 metode alkimia yang unik tanpa penyimpangan atau kesalahan apapun, dan dapat dikatakan sempurna. Wanita tua itu sudah berdiri di sana dengan linglung, menatap kosong ke tangan Fang Lin. Sekalipun dia telah berhenti, perempuan tua itu tidak mengalihkan pandangannya. Fang Lin tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri diam di sana menunggu wanita tua itu pulih. Qi Jue, kau tahu semuanya. Bagaimana ini mungkin? Siapa kau? Siapa kau? Suara wanita tua itu bergetar. Tidak ada lagi kemarahan atau kebencian, yang ada hanya ketakutan dan keterkejutan. Sebagai anggota istana dan Seng, wanita tua itu tentu tahu status metode alkimia 7 keajaiban di istana dan Seng. Bahkan wanita tua itu sendiri hanya menguasai 2 di antaranya. Namun Fang Lin menggunakan semua 7 keajaiban alam. Bagaimana mungkin wanita tua itu tidak terkejut? Menghadapi pertanyaan wanita tua itu, Fang Lin tersenyum lembut. Seperti Anda, saya juga dari istana dan Seng. Mendengar itu, nenek itu menggelengkan kepalanya berulang kali. 7 keajaiban alkimia, bahkan guruku saat itu hanya menguasai 5, tapi kamu bisa menguasai 7, bagaimana mungkin?
Fang Lin mendesah pelan bahkan jika aku menggunakan metode alkimia 7 absolut, kau masih tidak percaya padaku. Wanita tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Lin sejauh yang aku tahu, di antara semua alkemis di Istana Dansheng, hanya ada 4 orang yang telah menguasai ketujuh metode alkimia, kecuali leluhur yang menciptakan ketujuh metode alkimia ini. Setelah jeda, wanita tua itu tampak mengenang Istana Dansheng yang lama, dan bergumam, tidak perlu dikatakan lagi bahwa kepala istana tua itu telah menguasai metode alkimia 7 mutlak dengan sempurna. Kemudian, dengan bantuan kepala istana tua itu, tetua agung itu juga mampu melakukan metode alkimia 7 mutlak. Setelah itu, ada Qilian Sheng, dan ada orang lain. Setelah berkata demikian, raut wajah wanita tua itu berubah drastis, dan ketika dia menatap Fang Lin lagi, matanya tampak seperti melihat hantu. Kamu tidak bisa menjadi kepala istana tua dan tetua agung. Qilian Sheng memiliki niat jahat dan telah diusir dari istana Dansheng sejak lama. Dan kamu hanya bisa menjadi. Wanita tua itu tidak dapat melanjutkan pembicaraannya di sini. Bahkan dia sendiri merasa hal itu sungguh tak dapat dipercaya dan tak masuk akal. Fang Lin tersenyum pahit, mengapa kamu tidak memberitahuku nama orang keempat yang kamu sebutkan. Wanita tua itu tidak bisa tenang. Dia tidak berani mempercayainya, dan semakin takut mempercayainya karena dia takut itu hanya mimpi. Itu hanya khayalan menyedihkan yang dialaminya sebelum dia meninggal. Orang keempat, wanita tua itu terus bergumam. Orang keempat yang menguasai metode alkimia 7 keajaiban adalah nama yang pernah membuat istana alkimia bangga. Itu adalah nama yang membuat semua alkemis di dunia menundukkan kepala. Itu juga merupakan nama yang mendorong seni alkimia ke tingkat yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, istana Dansheng menghilang dan semua orang di istana Dansheng meninggal, tetapi nama pria ini tidak akan pernah terhapus dari hati semua orang di istana Dansheng. Kamu adalah Fang Lin. Wanita tua itu tiba-tiba meraung sekeras-kerasnya, matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Fang Lin tersenyum, dan air kristal yang jatuh dari matanya bercampur dengan air laut, membuatnya tidak bisa dibedakan apakah itu air mata atau air laut. Itu aku. Di dasar laut yang dalam dan gelap, orang-orang tua dari istana Dansheng akhirnya bertemu lagi. Fang Lin mengakui identitasnya sebagai Dan Zun Fang Lin. Wanita tua itu menangis sejenak, tersedak seperti anak kecil. Fang Lin memandang wanita tua itu yang begitu gembira, tetapi dia merasa lebih sedih di dalam hatinya. Istana Dansheng dulunya begitu makmur, tetapi lenyap begitu saja. Hanya beberapa orang yang tersebar yang tersisa, dan mereka hampir punah. Fang Lin sering berpikir, jika suatu hari dia meninggal, Istana Dansheng akan benar-benar hancur, dan tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mengingat Istana Dansheng lagi. Meskipun beberapa buku kuno tentang alkimia masih menyebutkan Istana Dansheng hanya dapat ada di buku-buku kuno, dan akan tergesa-gesa dibolak-balik oleh orang-orang di generasi berikutnya, dan tidak ada seorang pun yang akan mengingatnya. Setelah sekian lama, akhirnya wanita tua itu berangsur-angsur tenang. Fang Lin dapat merasakan bahwa kesedihan wanita tua itu lebih berat dari sebelumnya. Apakah kamu benar-benar Fang Danzun? Tapi bukankah kamu mati karena memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati? Wanita tua itu mendekati Fang Lin, masih dengan beberapa keraguan. Fang Lin tersenyum pahit, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa selamat. Mungkin dewa yang menyelamatkanku. Wanita tua itu mengangguk. Meskipun dia terkejut dan bingung dengan kebangkitan Fang Lin, setidaknya Fang Lin masih hidup, dan itu adalah berita terbaik. Saya Yun Cuilian, murid generasi ke-79 Istana Dansheng. Saya di sini untuk bertemu dengan Master Fang Lin. Tiba-tiba wanita tua itu membungkuk pada Fang Lin. Fang Lin tidak menghindarinya dan menerima sapaan wanita tua itu dengan sangat tenang. Kalau saja dia tidak menerima sapaan wanita tua itu, mungkin wanita itu akan merasa bimbang. Apakah kamu murid generasi ke-79? Fang Lin bertanya dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Wanita tua Yun Cuilian mengangguk. Fang Lin tersenyum dan berkata, aku adalah murid generasi ke-78. Kupikir saat aku masih di Istana Dansheng, kau seharusnya sudah masuk ke Istana Dansheng. Yun Cuilian tampak mengenang dan berkata dengan nada gembira, saat aku masih muda, aku pernah bertemu Fang Danzun dari jauh. Setelah jeda, Yun Cuilian melanjutkan, sekarang setelah aku bertemu Danzun Fang, aku telah sepenuhnya melepaskannya. Tampaknya Istana Danshengku dapat terus berlanjut. Selama aku memiliki Danzun Fang, itu sudah cukup. Fang Lin menahan senyumnya dan bertanya, selain kamu, apakah ada mantan anggota Istana Dansheng lainnya yang masih hidup? Saat membicarakan hal ini, wajah Yun Cuilian juga menunjukkan kesedihan. Yun Cuilian menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua sudah mati, kecuali aku. Ada yang mati karena usia tua di laut, dan ada yang mati di tangan orang lain. Hanya aku yang tersisa. Fang Lin tetap diam,
Tetapi tinjunya tiba-tiba mengepal, dan dia berharap dia bisa segera meraih wanita berpakaian hitam itu dan membasminya di tempat. Kalau saja tidak karena tindakan pembasmian wanita berpakaian hitam itu, mungkin hari ini akan ada lebih banyak kawan lama dari istana dan Seng yang ingin bertemu dengannya. Sayangnya, sekarang hanya Yun Cuilian yang tersisa. Jika aku datang kemudian, Yun Cuilian mungkin sudah meninggal karena usia tua di sini. Fang Lin dipenuhi kebencian. Kalau saja dia tidak tetap bersikap rasional dan terus berkata pada dirinya sendiri bahwa wanita berpakaian hitam itu akan berguna, dia pasti sudah membasminya di hadapan Yun Cuilian untuk menghibur arwah orang-orang tua istana dan Seng yang tewas di tangannya. Sebenarnya, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun aku baru saja mencapai tingkat keabadian, tubuhku perlahan-lahan mengering selama bertahun-tahun. Jika aku tidak memurnikan pil pengubah binatang untuk menyamarkan diriku, aku pasti sudah mati di tangan wanita itu sejak lama. Kata Yun Cuilian. Fang Lin kemudian mengerti mengapa Yun Cuilian mampu berubah wujud menjadi ikan laut hitam dan diam-diam memata-matainya sebelumnya. Ternyata itu karena dia telah meminum pil pengubah wujud binatang. Pil pengubah wujud binatang ini sangat aneh. Ini benar-benar kebalikan dari pil transformasi manusia. Yang terakhir dapat memungkinkan binatang buas untuk dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah mengambilnya, tanpa dibatasi oleh wilayahnya. Pil transformasi binatang diminum oleh manusia dan dapat mengubah mereka menjadi tubuh binatang buas, menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Pil pengubah binatang ini adalah pil yang sangat tidak populer, dan hampir tidak ada seorang pun yang akan memurnikannya, karena tidak ada seorang pun yang akan begitu malas untuk berubah menjadi binatang buas. Terlebih lagi, jika pil transformasi binatang dikonsumsi terlalu banyak, hal itu akan secara halus membahayakan tubuh pemakainya, dan lama-kelamaan akan menjadi penyakit menahun yang sulit disembuhkan. Fang Lin dapat melihat bahwa Yun Cuilian sering meminum pil pengubah binatang agar dapat bertahan hidup di laut ini, sehingga tidak hanya tubuhnya yang kelelahan, tetapi dia juga menderita penyakit kronis. Dia mungkin akan meninggal dalam waktu 20 tahun. Tentu saja, orang biasa akan senang hidup 20 tahun lagi, tetapi bagi pria kuat abadi, sebenarnya tidak ada perbedaan antara 20 tahun dan 20 hari. Apa yang terjadi di istana dan Sheng setelah itu? Fang Lin bertanya. Yun Cuilian tahu bahwa Fang Lin bertanya tentang apa yang terjadi setelah kematiannya, jadi dia ragu sejenak dan berkata, setelah Anda, Fang Danzun, meninggal, kepala istana lama juga meninggal dengan tergesa-gesa, dan istana dan Sheng tidak memiliki pemimpin, tetapi untungnya tetua agung masih ada di sana, dan orang-orang istana dan Sheng tidak patah semangat. Hanya saja Qilian Sheng diusir dari istana dan Sheng karena mencuri Chensing Tianyu Ding yang ditinggalkan oleh kepala istana lama. Penyebab sebenarnya dari hilangnya istana dan Sheng adalah bencana, yang benar-benar terlalu mengerikan. Qilian Sheng benar-benar berani mencuri tungku alkimia milik kepala istana lama. Fang Lin mengerutkan kening. Yun Cuilian mengangguk tetua agung menghapus kultivasi Qilian Sheng dan mengusirnya dari istana dan Sheng. Tidak ada berita sejak saat itu. Dia seharusnya sudah meninggal. Fang Lin tetap diam. Qilian Sheng adalah seorang jenius di bidang alkimia yang memasuki istana alkimia pada saat yang sama dengan Fang Lin. Dia 3 tahun lebih tua dari Fang Lin, dan bakatnya dalam alkimia tidak lebih lemah dari Fang Lin. Mereka berdua setara satu sama lain di tahun-tahun awal mereka dan disukai oleh banyak tetua istana dan Seng. Mereka percaya bahwa tanggung jawab berat istana dan Seng di masa depan akan diserahkan kepada Fang Lin dan Qilian Sheng. Baru setelah keduanya mencapai tingkat master alkimia, pengalaman mereka mulai berubah. Fang Lin bagaikan anak yang ditakdirkan. Setiap langkah yang diambilnya sangat mulus. Dia segera meninggalkan rekan-rekannya. Teman-temannya tidak dapat lagi melihat Fang Lin. Namun, Qilian Sheng menghentikan langkahnya dan mengambil jalan lain, memulai dari hal yang paling mendasar lagi, ingin menapaki jalur alkimia lagi. Tindakan ini mengejutkan banyak orang di istana dan Seng saat itu. Mereka menganggap Qilian Sheng terlalu aneh dan benar-benar menyia-nyiakan bakatnya. Namun Qilian Sheng bersikeras dengan caranya sendiri dan kembali ke jalur alkimia. Dia bisa saja menjadi sosok yang paling memukau di istana alkimia seperti Fang Lin. Akan tetapi, karena pilihan ini, ia ditinggalkan oleh semua teman sejawatnya. Hanya kepala istana tua yang memuji Qilian Sheng atas ambisinya yang tinggi dan sangat optimis padanya. Qilian Sheng memang luar biasa. Dia kembali menapaki jalur alkimia. Meskipun prosesnya berliku-liku, dia akhirnya bisa berdiri sejajar dengan Fang Lin. Pada akhirnya, keduanya dihadapkan pada pertanyaan siapa yang dapat mencapai puncak dan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Tidak diragukan lagi bahwa pada akhirnya Fang Lin mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai puncak baru dalam bidang alkimia, dan menjadi satu-satunya master alkimia di dunia. Pencapaian Danzun oleh Fang Lin juga membuat istana dan Seng semakin gemilang. Semua orang di istana menganggap Fang Lin sebagai penerus kepala istana berikutnya.
Dia menjadi pusat perhatian dan tampil memukau. Dan bagaimana dengan Qi Liansheng? Meskipun ia pernah setara dengan Fang Lin dan tidak kalah populer dibandingkan Fang Lin, ia akhirnya gagal. Dia dikalahkan dalam kontes yang paling penting dan menjadi batu loncatan bagi Fang Lin untuk menjadi Danzun. Segala kejayaan dan pusat perhatian direnggut oleh Fang Lin. Orang lain pasti akan merasa dendam dan cemburu terhadap Fang Lin. Setelah Fang Lin mencapai Danzun, Qi Liansheng menjadi sangat rendah hati di istana Danseng dan jarang muncul di depan umum. Banyak orang yakin bahwa Qi Liansheng telah berkecil hati dan telah kehilangan semua keunggulannya sebelumnya. Setelah Fang Lin meninggal secara tidak sengaja saat memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati dan kepala istana lama meninggal dengan tergesa-gesa, Qi Liansheng berusaha mencuri tripod yang ditinggalkan oleh kepala istana lama. Ketika rencananya terbongkar, dia dihapuskan dan diusir dari istana Danseng oleh tetua agung. Setelah Fang Lin mengetahui pengalaman Qi Liansheng, dia merasa rumit dan emosional. Fang Lin tidak mempunyai perasaan buruk terhadap Qi Liansheng, dan bahkan merasa saling mengaguminya. Lagi pula, di istana Danseng saat itu, Fang Lin terlalu luar biasa untuk memiliki banyak teman. Hanya Qi Liansheng, yang sama-sama luar biasa, yang bisa berhubungan baik dengan Fang Lin. Lagi pula, Fang Lin tidak memiliki kesan buruk terhadap Qi Liansheng. Dia merasa bahwa dengan kepribadian pria ini, dia tidak akan melakukan sesuatu seperti mencuri tungku alkimia. Tetapi Fang Lin tidak banyak bicara. Orang berubah. Siapa yang tahu jika temperamen Qi Liansheng akan berubah drastis setelah mengalami serangkaian perubahan. Apa sebenarnya bencana itu? Aku masih belum memahaminya dengan jelas. Fang Lin bertanya lagi. Ketika Yun Cuilian mendengar Fang Lin bertanya tentang malapetaka itu, ketakutan tiba-tiba muncul di matanya, seolah-olah dia tidak ingin mengingat kejadian mengerikan itu. 10 matahari muncul di langit yang sama, membakar bumi dan merenggut vitalitas semua makhluk hidup. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk terkuras vitalitasnya dan mati. Saya melihat dengan mata kepala sendiri tetua agung terkuras vitalitasnya oleh 10 matahari, dan meninggal secara tragis di tempat. Orang-orang di sekitarnya juga jatuh satu demi satu. Yun Cuilian berkata dengan suara yang dalam, tubuhnya sedikit gemetar. Jelas saja, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, dan meskipun dia, Yun Cuilian, berhasil bertahan hidup, dia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang malapetaka itu. Fang Lin mengerutkan kening. Tampaknya apa yang disebut bencana kuno adalah 10 matahari yang bekerja sama untuk menyerap vitalitas semua makhluk hidup di dunia. Kalau tidak, sulit bagi Fang Lin untuk membayangkan cara macam apa yang telah digunakan untuk membantai semua makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di zaman dahulu sampai-sampai tidak ada satu pun dari 10 yang selamat. Makin tinggi tingkat kultivasi seseorang, makin mudah pula bagi mereka untuk kehilangan kehidupannya. Itulah sebabnya, kendati banyak orang kuat pada masa itu, tetap saja banyak yang mati. Adapun mereka yang kultivasinya lebih lemah, bahkan jika mereka dapat bertahan hidup secara kebetulan, mereka tidak akan mampu menahan erosi waktu. Sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup dari zaman dahulu hingga sekarang. Misalnya, 3 ahli pedang Tianlou, meskipun tingkat kultivasinya tidak lemah, mereka menggunakan cara-cara licik untuk bertahan hidup. Demi kelangsungan hidup mereka bertiga, tidak seorang pun tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang dikorbankan. Jika Hui Wuzun tidak menembak jatuh 9 matahari, aku akan mati dalam bencana itu seperti orang lain, dan tidak ada makhluk hidup yang akan bertahan hidup di dunia ini. Sayang sekali Hui Wuzun juga mati. Yun Cuilian berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku mengerti. Semuanya sudah berakhir. Fang Lin menghibur Yun Cuilian. Yun Cuilian menatap Fang Lin, dengan ekspresi lega di wajah tuanya. Sekarang aku bisa melihat Fang Danzun, aku tidak perlu khawatir lagi. Fang Lin mengerti arti di balik kata-kata Yun Cuilian. Itu berarti dia bersedia mati dengan tenang. Fang Lin akhirnya menemukan seorang karyawan lama istana Danseng, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya mati? Kamu dan aku adalah sahabat lama istana Danseng. Karena kita masih hidup, kita harus memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali istana Danseng. Apakah kamu tidak ingin 3 kata istana Danseng muncul kembali di dunia? Kata Fang Lin. Yun Cuilian tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Fang Danzun itu benar. Meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi, aku akan tetap mengikuti Fang Danzun dan mendedikasikan sisa tenagaku untuk Fang Danzun dan istana Dansheng. Hanya dengan cara ini aku bisa mati dengan tenang. Fang Lin tidak rela mendengar kata sekarat dari bibirnya, namun dia tidak banyak bicara. Dia telah bertekad dalam hatinya bahwa sekembalinya ke istana Tuntian, dia akan membantu menyembuhkan penyakit keras kepala Yun Cuilian dan memperpanjang hidupnya selama mungkin, setidaknya membiarkannya melihat hari ketika plakat megah istana Dansheng didirikan kembali. Mari ikut saya, kata Fang Lin. Aku akan mengikutimu meskipun mempertaruhkan nyawaku.
Yun Cuilian berkata dengan serius dan ekspresi tegas. Tidak ada percakapan di sepanjang jalan, dan Fang Lin membawa Yun Cuilian kembali ke Istana Tuntian. Selama Fang Lin pergi, tidak terjadi apapun di Istana Penelan Surga, Paviliun Penyegel Pedang tidak menyerbu lagi, dan semua pihak di 9 negara sangat damai, seolah-olah mereka terjebak dalam keseimbangan yang rapuh. Yun Cuilian datang ke Istana Menelan Surga dan mengenal semua orang di istana. Tentu saja, itu hanya sekadar kenalan. Yun Cuilian memiliki kepribadian yang agak dingin dan menyendiri. Tampaknya karena dia telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, dia kurang lebih waspada terhadap semua orang kecuali Fang Lin. Selain Yun Cuilian, ada orang luar lain di Istana Tuntian, atau lebih tepatnya orang yang kurang beruntung, yaitu Su Yanbing. Benar saja, Su Yanbing, yang dibawa pergi oleh 8 pendekar pedang Paviliun Fengjian bersama Fang Lin, diselamatkan oleh Fang Lin di 10.000 gunung dan sungai dan dibawa ke Istana Menelan Surga. Raja Dongji juga tanpa malu-malu datang ke Istana Tuntian beberapa kali, semuanya ingin mendapatkan kembali Su Yanbing, seorang ahli alkimia yang berbakat, tetapi sayangnya dia tidak mendapatkannya kembali. Namun, ketika Dongji Tianwang datang lagi ke Istana Tuntian, Fang Lin akhirnya menukar Su Yanbing dengan Dongji Tianwang. Lagi pula, pihak lain telah datang ke sini berulang kali dan telah mempertaruhkan reputasinya. Jika dia tidak mengembalikannya, Dongji Tianwang mungkin akan tinggal di Istana Tuntian dan tidak pergi. Aku hampir lupa sesuatu. Keluarga-keluarga alkemis akhir-akhir ini tidak begitu damai. Kecuali keluarga Long, lebih dari selusin keluarga alkemis saling memberitahu dan ingin membuat keributan tentang identitasmu sebagai ahli alkemis. Sebelum membawa Su Yanbing pergi, Dongji Tianwang secara khusus mengatakan ini kepada Fang Lin. Setelah kepergian Raja Surgawi Timur, Fang Lin juga mengetahui detail masalah tersebut dari Dugunian. Ternyata setelah keluarga alkimia kalah dalam kontes dengan aliansi alkimia, mereka sudah mulai berselisih pendapat. Beberapa keluarga alkimia besar yang dipimpin oleh keluarga Ling, keluarga Wu, dan keluarga Zhu, ditambah selusin keluarga kelas 2, ingin melepaskan diri dari kendali keluarga Long. Dan hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah merampas identitas Fang Lin sebagai ahli alkimia. Tidak pernah ada saat damai. Fang Lin berdiri di Istana Menelan Surga dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Dugunian berkata dengan ekspresi menggoda di wajahnya, sepertinya reputasimu sebagai Tuan Fang akan segera hilang. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, itu hanya gelar yang tidak berguna, mereka dapat mencabutnya jika mereka mau. Dugunian sedikit mengernyit. Kamu tidak peduli sama sekali. Fang Lin berkata, perjalanan ke 7 lautan ini telah mengajarkanku banyak hal. Dibandingkan dengan semua hal ini, trik-trik kecil keluarga dan Dao benar-benar tidak layak disebut. Dugunian melengkungkan bibirnya. Kau boleh tidak peduli, tapi aku juga tidak. Karena makhluk-makhluk otang pembawa sial ini sangat ingin mengincarmu, maka aku akan membasmi mereka semua. Fang Lin segera memberi nasihat, jangan lakukan ini. Jika kita mengambil tindakan terhadap orang-orang ini sekarang, Istana Penelan Surga kita akan menjadi musuh publik di seluruh dunia. Jadi bagaimana jika kita adalah musuh publik dunia? Bukankah kita selalu menjadi musuh publik semua pihak di dunia? Dugunian tampak meremehkan. Fang Lin tersenyum getir. Sekarang situasinya berbeda. Sekarang kita di Istana Pemakan Surga perlu memulihkan diri dan terus meningkatkan kekuatan kita. Mengenai gangguan di antara 9 negara, kita harus berusaha untuk tidak terlibat jika memungkinkan. Dugunian tidak memaksa, tetapi dilihat dari ekspresinya, dia jelas masih sangat marah terhadap keluarga dan Dao. Apakah ada pergerakan di Paviliun Fengjian akhir-akhir ini? Fang Lin bertanya. Dugunian menjawab, rubah perak telah mengawasi Paviliun Penyegel Pedang, tetapi tidak ada pergerakan untuk saat ini, dan tidak ada berita tentang siapapun dari Paviliun Penyegel Pedang yang muncul di 9 kerajaan. Fang Lin mengangguk. Paviliun Fengjian masih menjadi saingan terbesar Istana Tuntian. Meskipun Fang Lin telah menyebabkan gangguan besar di 10.000 gunung dan sungai, dia tentu saja tidak menyebabkan kerusakan serius pada Paviliun Fengjian. Kekuatan Paviliun Fengjian masih kuat. Namun, Fang Lin selalu curiga terhadap tujuan sebenarnya dari Paviliun Fengjian. Kekuatan ini masih misterius dan belum sepenuhnya terungkap ke dunia. Terutama Master Paviliun Pedang Penyegel, yang merupakan lawan yang sangat tangguh. Meskipun Fang Lin pernah mengalahkannya sebelumnya, setiap kali dia mengingat pertarungan itu beberapa kali, Fang Lin merasa bahwa Master Paviliun Pedang Penyegel mungkin akan menahan diri. Tentu saja, Fang Lin sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan jika dia bertarung dengan Master Paviliun Fengjian lagi, Fang Lin memiliki peluang besar untuk menang. Dan gerakan klan monster juga sangat aneh. Mereka jelas telah merebut ibu kota kerajaan Yuan, dan mereka hanya kekurangan Yuandu. Dengan kekuatan klan monster, mereka jelas dapat menduduki kerajaan Yuan sepenuhnya,
tetapi mereka mundur pada saat kritis dan hanya menduduki padang rumput utara, kata Du Gunian. Mendengar ini, Fang Lin bingung dengan keputusan Santo Ibel Kitian. Jika itu dia, Fang Lin, dia pasti akan merebut Yuandu sekaligus dan pasti tidak akan mundur di saat kritis. Dengan kebijaksanaan Demon Sage Equaling Heaven, mustahil baginya untuk mengambil keputusan bodoh seperti itu, namun Demon Sage Equaling Heaven tetap melakukannya. Semua pihak di 9 negara sama bingungnya dengan Fang Lin dan teman-temannya saat ini. Masing-masing dari ketiga agama tersebut memiliki seorang pemimpin abadi yang kuat. Secara logika, 9 kerajaan dan ketiga agama tersebut telah mampu bertarung begitu lama tanpa kehilangan keunggulan. Saya khawatir pasti ada seorang pemimpin abadi yang tersembunyi. Mungkin ada seorang pemimpin abadi di Yuandu, kata Fang Lin. Du Gunian menggelengkan kepalanya bahkan jika Yuandu benar-benar memiliki orang kuat abadi, dengan kekuatan Demon Saint Kitian, dia tidak akan terlalu takut. Fang Lin mengangguk. Itu benar, Santo Ibel Kitian cukup kuat. Selain 3 Master Pedang Tianlou yang bersembunyi di 3 agama, tidak ada seorang pun di era ini yang dapat dibandingkan dengan Santo Ibel Kitian. Alasan mengapa 3 kerajaan tetap berdiri begitu lama mungkin karena beberapa rahasia yang tidak diketahui. Fang Lin mendesah. Semakin kuat dia, semakin banyak yang dia lihat, dan semakin dia bisa merasakan kekurangannya sendiri. Prajurit biasa di zaman modern mungkin berpikir bahwa Ling Yuan dan Chang Shengze sudah menjadi yang terkuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Bahkan di era ketika seni bela diri dan alkimia sangat lemah, masih ada orang yang benar-benar kuat. Tidak peduli mereka adalah peninggalan zaman dahulu kala atau praktisi zaman modern, hanya dengan berdiri di tempat yang lebih tinggi kita dapat melihat wajah mereka yang sebenarnya. Fang Lin tiba-tiba teringat sesuatu harta karun ilahi tertinggi. Di masa lalu, Fang Lin mengandalkan cincin untuk menjadi pemilik kuil tertinggi dan salah satu dari 12 kuil suci. Dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan kuil suci lainnya untuk merebut warisan dan kekuasaan mereka. Fang Lin sekarang memiliki 3 warisan tertinggi, dan Jue Chen, yang telah menjadi pria bertopeng kepala harimau di Istana Penelan Surga, juga memiliki 3 warisan tertinggi seperti Fang Lin. Namun, Fang Lin tidak pernah mengambil tindakan terhadap warisan tertinggi dalam tubuh Jue Chen. Bukan hanya karena Jue Chen telah menjadi anggota Istana Penelan Surga, tetapi juga karena Fang Lin tahu bahwa niat Wu Zun Mo Shouhei untuk meninggalkan kuil tertinggi tidaklah sederhana dan dia mungkin memiliki niat lain. Oleh karena itu, Fang Lin juga menjadi waspada terhadap kuil tertinggi. Bahkan harta karun ilahi tertinggi yang sangat diminatinya pada awalnya, Fang Lin telah melupakannya untuk waktu yang lama. Tetapi sekarang ketika teringat kejadian ini, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Apa sebenarnya harta karun ilahi tertinggi itu? Benarkah semua warisan Wu Zun Mo Shouhei ada di dalamnya? Atau apakah apa yang disebut harta karun ilahi tertinggi ini sebenarnya merupakan jebakan yang lebih besar? Apa yang ingin dicapai Mo Shouhei dengan ini? Mo Shouhei, seorang pria yang mencapai martial master lebih awal dari ayahku, menghilang tanpa jejak sebelum malapetaka dimulai. Apakah dia menghindari malapetaka seperti Tianlou Sword Master dan yang lainnya, atau dia sudah jatuh? Fang Lin berkata dalam hatinya. Pada saat itulah Fang Lin menelepon Jue Chen. Jue Chen, yang masih mengenakan topeng kepala harimau, memasuki aula. Dia tidak melihat ke arah Fang Lin, namun membungkuk pada Du Gunian. Kepala istana memanggilku. Apa yang kau inginkan dariku? Jue Chen berkata dengan nada dingin. Dialah yang mencarimu. Du Gunian menunjuk ke arah Fang Lin. Jue Chen lalu menatap Fang Lin, matanya di balik topeng menunjukkan sedikit kerumitan. Fang Lin berkata langsung Jue Chen, kamu seharusnya memiliki 3 warisan, kan? Ketika Jue Chen mendengar ini, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Fang Lin tahu bahwa orang ini pasti sedang waspada, jadi dia tersenyum dan berkata, jangan gugup. Aku tidak ingin mengambil warisanmu, dan aku tidak tertarik dengan warisan ini untuk waktu yang lama. Saya memiliki 4 warisan, kata Jue Chen. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia agak terkejut. Bagaimana Jue Chen bisa diam-diam merampas warisan lainnya? Orang ini sungguh kuat. Kalau dihitung-hitung, Jue Chen pasti orang yang punya warisan paling banyak. Bahkan Fang Lin pun tak ada apa-apanya dibanding dia. Kamu punya 4, aku punya 3, jadi totalnya 7. Itu berarti tersisa 5 warisan, yang semuanya seharusnya menjadi milik 3 agama. Fang Lin berkata sambil berpikir. Jue Chen mengerutkan kening, tidak tahu apa maksud Fang Lin dengan itu. Fang Lin menatap Jue Chen dan menyeringai, aku punya ide. Sejak perang di utara jauh, balai pembasmian tersembunyi tampaknya telah menghilang. Ia tidak pernah muncul lagi, apalagi melakukan tindakan apapun. Dalam pertempuran di utara jauh, beberapa penguasa aula pembantaian tersembunyi yang berada di alam keabadian agung tewas, dan hanya pria berok hijau yang berhasil selamat. Pada saat yang sama,
Namong Soujian juga menghancurkan banyak pangkalan rahasia Yin Satang di 9 negara, menyebabkan kerusakan serius pada Yin Satang. Akan tetapi, ke-9 negara dan Istana Penelan Surga sangat menyadari bahwa balai pembantaian tersembunyi tidak dapat ditekan semudah itu. Keheningan sementara mungkin dapat menimbulkan ledakan yang lebih besar. Lagi pula, balai pembasmian tersembunyi masih memiliki pemimpin misterius yang belum muncul, dan tidak seorang pun tahu orang macam apa pemimpin ini dan seberapa kuat dia. Mungkin hanya jika pemimpin balai pembasmian tersembunyi dipaksa muncul, balai pembasmian tersembunyi akan benar-benar menghadapi hidup dan mati. Di pedesaan, gubuk-gubuk jerami dan kursi-kursi rotan masih ada, tetapi orang-orang yang biasa duduk di kursi-kursi rotan sambil minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari sudah tidak ada lagi. Seorang pria berbaju biru berjalan melewati ladang dan perlahan-lahan tiba di pondok beratap jerami. Aku di sini untuk menemuimu. Lelaki berbaju hijau itu berjalan ke arah kursi rotan dan menatap kursi rotan kosong itu sambil melamun. Dalam ingatan tamu berjubah hijau, seharusnya ada seorang petani tua berkulit gelap berbaring di kursi rotan. Bila orang itu melihatnya datang, dia pasti akan meringis dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang baik. Sayang sekali petani tua itu sudah meninggal. Pria berbaju hijau itu tersenyum pahit dan duduk di kursi rotan. Dia mendengarkan bunyi derit kursi dan pikirannya melayang. Aku ingat kau dan aku baru saja bergabung dengan Hidden Killing Hall. Kau adalah orang miskin yang ditolak oleh sekte itu, dan aku adalah pengemis yang berkeliaran di jalanan. Kau menertawakanku karena kurus, dan aku membencimu karena tampak seperti sepotong arang. Ketika pria baju hijau mengatakan ini, ekspresinya tampak kembali ke beberapa tahun yang lalu, dengan senyum tipis di wajahnya. Kami disiksa di aula pembantaian tersembunyi dan hampir kehilangan nyawa. Kau masih ingin melarikan diri dari aula pembantaian tersembunyi. Jika aku tidak mencegahmu, aku khawatir kau, sebongkah arang hitam, sudah lama mati. Lalu kau pergi untuk membasmi seseorang untuk pertama kalinya, tetapi kau gagal. Jika aku tidak datang tepat waktu untuk membantumu membasmi target, kau tidak akan selamat. Kamu bilang kamu tidak ingin menjadi pembasmi, dan keinginan terbesarmu adalah kembali ke pedesaan untuk bertani. Aku menertawakanmu cukup lama saat itu, tetapi sekarang aku tidak bisa tertawa lagi. Apa bagusnya bertani? Melakukan hal yang sama setiap hari dan menyia-nyiakan hidup di ladang ini sama sekali tidak berarti bagiku. Tapi kamu selalu bilang ingin kembali ke kampung halaman untuk bertani, dan akhirnya kamu benar-benar kembali. Aku tidak ingin mengganggumu, karena kau tampaknya menjalani kehidupan yang nyaman di sini, tanpa intrik, rencana jahat, pertumpahan darah, hidup dan mati. Bahkan aku mulai iri padamu. Kehidupan seperti itu 100 kali lebih baik daripada kehidupan seorang pembasmi. Jika aku tidak datang mencarimu, aku khawatir kau masih akan hidup di sini dengan damai, dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggumu. Sambil berbicara sendiri, tamu berkaki hijau itu bahkan tidak menyadari bahwa matanya sudah kabur karena air mata. Kematian sahabat lamanya membuatnya menyalahkan diri sendiri dan sulit baginya untuk melupakannya. Sahabatku, pada akhirnya kau mati untukku. Sungguh konyol aku baru menyadarinya di saat-saat terakhir. Aku tidak menyadari sejak awal bahwa kau rela mati agar aku bisa hidup. Jika aku tahu kau akan melakukan ini, aku akan menghajarmu setengah mati dengan satu pukulan agar kau tidak bisa basmi diri. Aku kembali untuk menemuimu. Bagi kita, karena kita telah memasuki aula pembantaian tersembunyi, tidak ada jalan untuk kembali. Kau telah dibebaskan, tetapi aku masih harus melanjutkan perjalanan. Lelaki berbaju hijau itu berdiri dari kursi rotan, ekspresinya kembali tenang, lalu ia berbalik dan pergi. Di belakang si pria berjubah hijau, pondok beratap jerami itu terbakar dan asap hitam mengepul, menghapus semua jejak tempat itu dan satu-satunya pikiran si pria berjubah hijau. Di lembah yang dalam dan dingin, segalanya sunyi. Tidak ada suara sama sekali, dan tidak ada burung atau hewan yang terlihat menginjakan kaki di sana. Gumpalan kabut abu-abu yang terlihat dengan mata terbuka menyelimuti lembah yang kosong. Akibat adanya kabut kelabu inilah burung-burung dan hewan-hewan yang melintas di tempat ini mati silih berganti. Lelaki berpakaian hijau itu datang keluar lembah yang kosong dan menatap kabut kelabu di dalam lembah dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Kepala Aula masih jauh dari benar-benar terbangun. Kita harus menemukan lebih banyak vitalitas untuk membuat kepala Aula terbangun lebih cepat. Meskipun aku tidak begitu ingin melakukan ini, aku tetap harus mengambil langkah ini. Pria berpakaian hijau itu berkata sambil melangkah ke lembah yang kosong. Kabut abu-abu yang luas tidak mendekati tamu baju hijau, tetapi malah memisahkan jalan, yang memungkinkan tamu baju hijau berjalan ke lembah dengan aman. Berjalan ke bagian terdalam, pria berbaju hijau itu mendongak dan melihat senjata pembasmi besar yang tersembunyi di sana di dekat Hidden Killing Hall. Ini adalah patung batu besar dengan wajah yang mengerikan, 10 lengan besar terentang,
dan bola mata besar di atas kepalanya yang besar, yang hampir memenuhi seluruh kepala. Tubuh patung batu ini mirip dengan tubuh manusia, hanya saja tubuhnya ditutupi dengan tanda-tanda aneh dan pekat, seolah-olah ada banyak serangga kecil yang merayapi sekujur tubuh patung tersebut. Sekali melihatnya saja membuat kulit kepala seseorang geli. Namun, lelaki berbaju hijau itu menatap patung batu itu dengan tenang, seolah-olah ia hanya melihat patung batu biasa. Seberkas cahaya tiba-tiba menyambar bola mata besar itu, kemudian bola mata itu tiba-tiba berputar, mata merahnya menatap ke arah laki-laki berpakaian hijau itu. Aku di sini untuk membebaskanmu. Pria berbaju hijau itu berkata lembut, dan meletakkan tangannya di atas patung batu itu. Berdengung, terdengar suara pelan dan retakan muncul di seluruh patung batu itu, seolah-olah akan pecah. Namun di balik retakan itu, muncul gelombang vitalitas. Pria berbaju hijau itu melangkah mundur, terbang ke udara, dan menatap patung batu itu. Pada saat itu, patung batu itu hancur berkeping-keping, dan makhluk mengerikan yang tersegel di dalamnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kabut kelabu yang dapat membasmi makhluk hidup seketika terus keluar dari mulut ibel buruk rupa itu. Seolah seluruh bumi akan diselimuti kabut kelabu itu. Saya tidak tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati. Pria berbaju hijau itu memiliki ekspresi dingin. Meski ada kerumitan di matanya, dia tidak menyesali tindakannya. Melepaskan monster ini memang akan menyebabkan penderitaan besar bagi semua makhluk hidup di bumi dan menimbulkan banyak kematian, tetapi tamu berjubah hijau harus melakukannya demi balai pembantaian tersembunyi, demi petani tua yang sudah mati, dan demi dirinya sendiri. Monster itu bergegas keluar dari lembah, melambaikan ke-10 lengannya dengan ganas, dan bola mata besar di kepalanya penuh dengan kebrutalan. Kabut kelabu menyebar ke segala arah. Semua makhluk hidup yang diselimuti kabut, entah itu burung, binatang, serangga, ikan, atau manusia, akan mati kesakitan. Pria berbaju hijau itu menatap monster itu sekali lagi, lalu menghilang ke langit. Pada hari ini, 9 kerajaan menghadapi bencana besar pertama mereka. Sejak berakhirnya perang antara kedua tempat, 9 negara yang menderita kerusakan parah masih berangsur pulih. 3 kerajaan bawah dihancurkan sepenuhnya oleh 3 agama, dan 2 dari 3 kerajaan tengah juga rusak parah dan hampir hancur. Tentu saja tidak mungkin untuk pulih dalam waktu singkat. Beruntungnya, ketiga kerajaan turut mengulurkan tangan membantu dan membantu negara yang hancur itu untuk dibangun kembali. Selama proses ini, seseorang mengemukakan gagasan bahwa struktur 9 negara saat ini terlalu rumit dan bahwa 3 negara terbawah sebaiknya tidak dilanjutkan tetapi digabungkan ke 3 negara tengah, sehingga 9 negara tersebut akan menjadi 6 negara. Dengan begitu, jika perang berikutnya antara kedua tempat itu meletus lagi, beban 3 kerajaan bawah pun tak akan lagi ditanggungnya. Kekuatan nasional 3 kerajaan tengah akan lebih kuat dari sebelumnya, dan 3 kerajaan atas pun tak perlu lagi membagi kekuatannya untuk melindungi 3 kerajaan bawah yang lemah. Sekilas, usulan semacam itu tampak sangat layak dan sangat diinginkan. Hal ini menimbulkan kehebohan selama beberapa waktu, dan banyak orang menyetujuinya, dengan harapan pola ke-9 negara tersebut dapat berubah. Sebenarnya usulan ini masuk akal. Memang terjadi ketidakseimbangan kekuatan di ke-9 negara tersebut. Bahkan negara kuat seperti dinasti Tang di antara 3 kerajaan menjadi medan perang utama dalam perang antara kedua tempat tersebut. Sekalipun rusak, kekuatan nasionalnya masih ada dan tidak mengalami situasi tragis kehancuran nasional. Adapun 3 kerajaan yang lebih lemah, tidak lama setelah perang meletus di antara kedua tempat itu, 3 negara di 3 kerajaan bawah jatuh satu demi satu, yang memungkinkan 3 agama berhasil mendapatkan pijakan di 9 kerajaan, dan situasi pun tiba-tiba berubah memihak ke 3 agama. Jika Fang Lin tidak memimpin anak buahnya untuk menjaga kerajaan Gan selama beberapa waktu, yang menghambat kemajuan ketiga agama tersebut sampai batas tertentu, mungkin ketiga agama tersebut akan memperoleh keuntungan lebih besar saat itu. Adapun 3 negara pusat, mereka berada dalam situasi canggung, tidak naik maupun turun. Jika 3 negara bagian yang lebih rendah digabungkan ke dalam 3 negara bagian tengah, itu tidak hanya akan membuat 3 negara bagian yang lebih tinggi menjadi tidak terlalu membebani, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan 3 negara bagian tengah. Dapat dikatakan membasmi 2 burung terbayar dengan 1 batu. Bahkan jika perang antara kedua tempat itu pecah lagi, kekuatan di antara ke-6 negara akan lebih terkonsentrasi, dan akan jauh lebih sulit bagi ketiga agama untuk membuka celah dari ke-6 negara daripada sebelumnya. Namun, di mata para pemimpin ketiga negara, usulan semacam itu tampaknya diinginkan, tetapi pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan. Struktur 9 kerajaan telah ada selama bertahun-tahun, dan itu bukan tanpa alasan. 3 kerajaan bawah sangat lemah, akan mudah bagi 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan atas untuk mencaplok mereka. Namun, selama bertahun-tahun, hampir tidak ada kasus negara kuat mencaplok negara lemah. Bukannya mereka tidak punya kemampuan,
tetapi hanya dengan mempertahankan pola ini, 9 negara itu bisa menghadapi ketiga agama tersebut. Dibandingkan dengan 3 agama yang memiliki tanah terbatas, wilayah gabungan 9 negara itu sungguh terlalu besar. Jika ketiga agama ingin menyerang 9 negara, mereka hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah menyerang dengan paksa salah satu dari 3 kerajaan, menggunakan cara yang paling langsung dan bodoh untuk membuka celah dan menyerbu tanah 9 kerajaan. Pendekatan ini tidak disambut baik oleh 9 kerajaan dan 3 agama, khususnya 3 agama, karena ini berarti bahwa 3 agama harus terlibat dalam pertempuran langsung dengan 9 kerajaan sejak awal, sehingga tidak menyisakan waktu bagi 3 agama untuk mendapatkan pijakan di 9 kerajaan. Ini juga akan membuat 9 kerajaan berhadapan dengan pasukan 3 agama yang paling ofensif dan paling kuat pada kesempatan pertama. Adapun cara yang kedua, selain menyerang salah satu dari 3 negara di atas, juga mengerahkan sebagian pasukan untuk menduduki 3 negara di bawah, sehingga 9 negara tersebut akan diserang dari segala arah. Inilah cara yang paling disukai dan diterima oleh ketiga agama tersebut. Karena pendekatan ini dapat memberi kedua belah pihak waktu bernapas dan sarana untuk merespons, membuat situasi pertempuran lebih mudah berubah dan fleksibel. Khususnya bagi 9 kerajaan, mengorbankan 3 kerajaan untuk menarik sebagian kekuatan 3 agama ke jantung 9 kerajaan bukanlah langkah yang berisiko, tetapi cara yang sangat baik untuk meringankan tekanan pada 9 kerajaan. Selama ketiga agama membagi kekuatan mereka untuk menduduki 3 kerajaan yang lebih rendah dan kemudian mulai menyerang 3 kerajaan tengah, ketiga agama harus menginvestasikan setidaknya 40% kekuatan mereka di jantung 9 kerajaan. Dengan cara ini, tekanan di medan perang depan 3 kerajaan akan sangat berkurang. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan telah mengajarkan 9 kerajaan bahwa hanya pendekatan yang tampaknya bodoh ini yang dapat memberi mereka kesempatan langka untuk memenangkan kemenangan akhir. Terus terang saja, keberadaan 3 kerajaan bawah ditakdirkan untuk dikorbankan. Orang-orang dari 3 agama akan mengambil tindakan terhadap 3 kerajaan bawah terlebih dahulu, apapun yang terjadi, untuk mendapatkan inisiatif dan keuntungan, sedangkan 9 kerajaan hanya menunggu orang-orang dari 3 agama jatuh ke dalam perangkap, dan kemudian menangkap mereka dalam perangkap tanpa tergesa-gesa. Akan tetapi, rakyat 3 kerajaan bawah menderita banyak bencana. Setiap kali terjadi perang antara 2 tempat, tempat dengan jumlah korban tewas tertinggi ada di 3 kerajaan bawah. Bahkan di medan perang terdepan kerajaan Tang, jumlah korban tewas tidak sebanyak jumlah korban tewas dari 3 kerajaan bawah jika digabungkan. Oleh karena itu, 3 kerajaan bawah pasti ada. Jika 3 kerajaan bawah digabungkan ke dalam 3 kerajaan tengah untuk meningkatkan kekuatan 3 kerajaan tengah dan mencegah 3 agama mengambil keuntungan, maka jika perang berikutnya antara kedua tempat itu meletus, 3 agama tidak punya pilihan lain selain menyerang 3 kerajaan atas. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa dahsyat dan kejamnya perang pada saat itu. Karena kedua belah pihak hanya mempunyai satu jalan keluar, yaitu maju terus sampai akhir dan bertarung sampai mati. 100 mil di sebelah timur negeri Yun, terdapat hutan lebat yang sangat luas, namun tidak banyak monster di dalamnya, dan bahkan lebih sedikit monster yang kuat. Kerajaan Yun adalah satu dari 3 kerajaan bawah. Ia masih diam-diam menjilati luka yang ditinggalkan oleh perang antara kedua tempat, tetapi setidaknya ia tampak seperti sebuah negara. Pada hari ini, di luar perbatasan timur negara bagian Yun, banyak prajurit negara bagian Yun berkumpul di atas tembok kota. Pada saat ini, mereka semua menatap hutan lebat di luar kota dengan kegelisahan yang amat sangat. Gelombang raungan mengerikan terdengar, dan bukan hanya para prajurit yang berada di atas tembok kota, tetapi bahkan orang-orang di dalam kota pun merasa tidak nyaman. Orang yang paling berkuasa di kota perbatasan ini hanyalah seorang pendekar di puncak tingkatan Tianyuan, yang bahkan belum mencapai alam Lingmai. Namun hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, ini adalah 3 kerajaan bawah. Prajurit Tianyuan sudah dianggap sangat kuat, dan prajurit Lingmai sangat langka, belum lagi tulang spiritual dan sumber spiritual, yang sama sekali tidak ada. Pada saat ini, prajurit Tianyuan ini juga berdiri di atas tembok kota bersama banyak prajurit, menatap hutan lebat dengan tatapan yang sangat serius. Sekawanan besar burung terbang melintasi langit, tampak panik, dan di tengah hutan lebat, raungan menyedihkan dari banyak binatang buas terdengar, seolah-olah sebuah bencana akan terjadi. Tuan Kota, apa yang terjadi? Seorang prajurit muda bertanya kepada Master Tianyuan. Pria parubaya dengan kultivasi Tianyuan itu mengutuk. Bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi? Dia tidak memiliki mata spiritual dan teknik pupil. Matanya hanya sedikit lebih kuat dibandingkan mata orang biasa. Dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di hutan lebat itu. Tuan Kota, lihat cepat. Sepertinya ada kabut yang datang. Seorang prajurit dengan penglihatan tajam berteriak tergesa-gesa. Pria parubaya itu memperhatikan dengan amah dan melihat bukan hanya kabut abu-abu menyebar di tengah hutan lebat, tetapi juga beberapa binatang buas yang kering dan mati. Ini
Pria parubaya itu menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Kematian tragis binatang buas itu sungguh mengerikan. Tubuh mereka menyusut tanpa suara, seolah ada kekuatan yang telah menguras daging, darah, dan vitalitas mereka. Mungkinkah ini kabut abu-abu? Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi waspada dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kabut kelabu itu tidak menyebar sangat cepat, tetapi terus bergerak ke arah kota. Dalam waktu 2 jam, kota itu mungkin akan diselimuti kabut kelabu. Tuan, tampaknya binatang buas itu mati karena kabut abu-abu ini. Para prajurit di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka semua memandang pria parubaya itu, menunggu keputusannya. Pria parubaya itu kebingungan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terbang keluar kota dan menuju hutan lebat. Dia ingin melihat lebih dekat apa yang menyebabkan masalah di hutan lebat itu. Kabut kelabu ini tidak mungkin muncul tanpa alasan, pasti ada alasan di baliknya. Meskipun dia tahu tindakannya agak berisiko, dia adalah seorang pejuang Tianyuan. Mengandalkan kemampuannya terbang, dia merasa tidak akan menemui hal yang terlalu berbahaya jika dia pergi memeriksanya. Namun, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, setelah lelaki parubaya itu terbang ke dalam hutan lebat, dia melarikan diri kembali dengan wajah pucat. Semua orang di kota harus pergi dan melarikan diri ke selatan. Cepat! Pria parubaya itu berteriak keras sebelum memasuki kota, tampak sangat cemas. Untuk sesaat, seluruh penduduk kota berhamburan melarikan diri, bahkan para prajurit pun tak terkecuali, mereka pun meninggalkan kota itu dalam kerumunan yang ramai. Pria parubaya itu adalah orang terakhir yang pergi. Dia memandang kota yang dijaganya kurang dari setahun, mendesah dalam hati, lalu melarikan diri ke selatan tanpa menoleh ke belakang. Di tengah hutan lebat, dari kejauhan ia melihat sesosok makhluk buas merangkak di tanah. Melihat monster itu saja hampir membuat lelaki parubaya itu ketakutan setengah mati. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung melarikan diri kembali ke kota, segera memberitahu semua orang di kota untuk berlindung di selatan. Tindakan pria parubaya itu sangat bijaksana dan tegas, dan memungkinkan banyak orang di kota itu lolos dari bencana hidup dan mati. Kurang dari setengah jam setelah semua orang melarikan diri dari kota, kabut kelabu menyelimuti seluruh kota. Monster yang amat jelek itu menerobos masuk ke kota namun tidak menemukan apapun. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sangat marah, dan kabut abu-abu pun menyebar dari mulutnya. 10 lengannya yang seperti tanaman merambat terus melambai, menghancurkan kota dalam sekejap. Bagi monster ini, menghancurkan kota adalah hal yang mudah dan sangat mudah. Menuju ke selatan, monster yang dibangunkan dari lembah oleh pria berbaju hijau terus bergerak maju, terus-menerus menyerap vitalitas makhluk hidup di sepanjang jalan, baik manusia maupun monster, bahkan burung, serangga, dan ikan. Kemanapun ia pergi, ada keheningan yang mematikan dan tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Mereka semua menjadi makanan bagi monster ini. Untungnya, pergerakan monster itu tidak terlalu cepat, jadi setiap kali mendekati kota atau desa, ia akan diketahui terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang benar-benar terbasmi oleh monster ini, dan sebagian besar orang di kota-kota dan desa-desa melarikan diri sebelum monster itu datang. Namun kemunculan monster itu tetap membuat kerajaan Yun merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Kerajaan Yuan yang akhirnya pulih, masih dalam tahap pemulihan, tetapi monster yang sangat mengerikan muncul. Setelah Kaisar Kerajaan Yun saat ini mengetahui hal ini, dia benar-benar pusing. Di Yundu, di dalam istana kekaisaran yang baru dibangun, Kaisar Yun saat ini memandang para menterinya di bawah dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Yang mulia, monster itu telah melewati kota Baihua dan menuju kota Hengyue. Seseorang yang berdiri di bawah melaporkan kepada Kaisar Kerajaan Yun tentang pergerakan terakhir monster itu. Ketika Kaisar Yun yang baru, yang belum dianggap tua, mendengar laporan itu, dia tidak bisa lagi duduk diam. Para menteri Yun juga saling memandang, dan banyak dari mereka memiliki wajah yang sangat jelek. Setelah kota Hengyue, ada kota Gulin dan kota Hanyang. Jika monster itu terus bergerak ke selatan dan tidak ada yang menghentikannya, setelah melewati kota Hanyang, monster itu tidak akan jauh dari Yundu. Kaisar Kerajaan Yun memandang orang-orang di bawah dan berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, monster itu sangat kuat. Sekelompok prajurit berkumpul di kota Sangyang, di depan kota Baihua, dan ingin melawan monster ini. Namun, mereka semua tewas secara tragis di kota itu. Mereka sama sekali tidak mampu menghentikan monster itu. Kata seorang pria besar berbaju besi. Apakah kita akan membiarkan monster itu datang begitu saja? Lalu kita bisa terus melarikan diri ke selatan bersama-sama. Kaisar Yun berkata dengan marah. Tak seorang pun berbicara. Kemunculan monster itu terlalu tiba-tiba, dan kekuatannya luar biasa. Dengan kekuatan kerajaan Yun saat ini, menghentikan monster itu hanyalah angan-angan belaka.
Kecuali jika monster itu mengubah arah di tengah perjalanannya, jika ia terus berlari ke selatan, maka semua orang di ibu kota kerajaan Yun harus terus melarikan diri. Yang mulia, sebaiknya Anda membuat persiapan lebih awal. Seorang pria tua menasihati. Kaisar kerajaan Yun duduk dengan murung di singgasana naga. Dia berpikir lama sebelum mengangguk dan melambai kepada orang-orang di bawah. Tepat ketika semua orang di Yundu merasa khawatir dengan kemunculan monster itu dan bersiap untuk melarikan diri, monster itu tiba-tiba berubah arah dan menuju ke timur. Meskipun masih banyak kota kerajaan Yun di timur, setidaknya ibu kota kekaisaran dan semua orang di Yundu tidak perlu melarikan diri bersama. Namun tak lama kemudian, berita buruk datang silih berganti. Entah itu kecepatan penyebaran kabut abu-abu atau kecepatan gerak monster itu sendiri, semuanya tiba-tiba berlipat ganda. Sebuah kota di timur dibobol oleh monster sebelum banyak orang bisa melarikan diri. Semua orang yang tidak berhasil keluar dari kota, mati di dalam kota. Pembasmian dan kematian terus berlanjut. Semakin padat suatu tempat, semakin banyak monster yang akan tertarik. Sebagian besar kota di negeri awan telah hancur berkeping-keping, dan di daratan yang tertutup kabut kelabu, tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Yang ada hanyalah mayat-mayat layu di tanah dan kabut abu-abu menakutkan yang bertahan lama. Dengan adanya perubahan yang terjadi di kerajaan Yun, maka kerajaan Qian dan kerajaan Meng yang juga termasuk ke dalam 3 kerajaan yang lebih rendah, tentu saja menyadari bahwa suatu krisis mungkin akan datang, sehingga mereka bereaksi lebih cepat dan merelokasi sejumlah besar penduduk dari kota-kota tersebut ke tempat lain, karena takut kalau monster itu akan menerobos masuk ke dalam perbatasan mereka. Namun, setelah membasmi banyak orang, monster itu tidak terus bergerak ke selatan, tidak pula bergerak ke barat atau timur. Ia memilih arah asalnya utara. Monster itu menuju ke utara, yang membawa kelegaan besar bagi kerajaan Yun yang hancur, dan juga membuat kerajaan Qian dan Meng merasa lega. Mereka berharap monster ini akan terus bergerak ke utara dan tidak akan pernah datang ke selatan lagi. Saat monster itu menuju ke utara, kabut abu-abu yang luas juga mulai menyebar ke utara. Akan tetapi, semakin ke utara Anda pergi, semakin sedikit penduduknya. Namun ada beberapa monster yang cukup bagi monster untuk menyerap vitalitas. Namun jika Anda terus berjalan ke utara, monster akan mencapai utara jauh. Di sanalah istana penelan surga. Di istana menelan surga, kecuali rubah perak, semua orang berdiri di dalam istana, dan suasananya tampak agak hikmat. Kepala istana, monster itu sedang menuju utara. Berdasarkan kecepatannya, monster itu mungkin akan mencapai wilayah es Arktik dalam 3 hari. Pria bertopeng serigala, Cao Xueseng, pemimpin muda sekte Jianqi, berkata. Istana penelan surga mengetahui kemunculan monster di negeri Yun sejak awal, tetapi pada awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Lagi pula, monster itu saat itu sedang menuju ke selatan dan tidak menimbulkan ancaman apapun ke istana penelan surga. Tetapi mereka tidak menyangka monster itu tiba-tiba berbalik dan bergerak ke utara. Jelas sekali itu menuju ke istana Tiantan mereka, jadi mereka harus waspada. Karena ia datang ke arah kita, mari kita singkirkan ia, kata Dugunian. Semua orang saling memandang, Cao Xueseng berkata dengan putus asa kepala istana, mohon pikir-pikir dulu. Aku telah melihat monster itu dari jauh. Monster itu sangat kuat dan dapat menyedot vitalitas seseorang dalam sekejap. Kabut abu-abu yang dilepaskan oleh monster itu juga sangat menakutkan. Aku khawatir bahkan seorang yang abadi pun tidak akan mampu bertahan lama. Arti kata-kata Cao Xueseng sangat jelas. Dia berharap istana penelan surga dapat menghindari konflik dengan monster ini untuk sementara waktu. Saya sendiri yang akan membasminya. Dugunian berkata dengan suara dingin, jelas tidak percaya bahwa monster yang lahir dari 3 kerajaan bawah bisa sekuat itu. Lagi pula, di tempat seperti negeri Yun, bahkan tidak banyak penguasa urat nadi spiritual, dan Raja Ibel manapun di alam transformasi kelima dapat mendatangkan malapetaka di sana. Monster itu dapat merajalela di negeri Yun, tetapi tidak berarti ia begitu kuat sehingga istana Tuntian pun harus menghindari keunggulannya. Kepala istana, mari kita pergi dan menyelidiki. Kata guru pedang tua Namong Soujian, tidak ingin Dugunian, penguasa istana menelan langit, menempatkan dirinya dalam bahaya. Dugunian hendak berbicara, tetapi Fang Lin melambaikan tangannya dan berkata, aku pergi. Tidak, Dugunian mengerutkan kening. Dia lebih suka mengambil risiko sendiri daripada membiarkan Fang Lin menghadapi bahaya apapun. Fang Lin tersenyum tidak masalah. Tidak peduli seberapa kuat monster itu, dia tidak akan bisa menahanku jika aku ingin pergi. Melihat Dugunian masih ingin membujuknya, Fang Lin segera berkata, bagaimana kalau aku membawa 2 orang bersamaku, seharusnya tidak apa-apa, kan? Dugunian mendengus pelan namun tidak berkata apa-apa lagi, jelas-jelas setuju. Pada saat itu, Fang Lin memandang sekelompok pria bertopeng di bawah,
dan akhirnya mendarat pada pendekar pedang tua Namong Soujian dan Zhong Wuwei yang mengenakan topeng keramas. Kalian berdua ikutlah denganku, kata Fang Lin. Keduanya membungkuk dan menjawab. Namun, Zhong Wuwei sendiri sedikit terkejut. Di antara pria bertopeng di Istana Tiantan, kekuatannya tidak lemah, tetapi dia juga tidak terlalu kuat. Dia masih sedikit di bawah alam keabadian besar dan hanya berada di puncak keabadian rendah. Zhong Wuwei menghabiskan sebagian besar waktunya membuat pil. Lagi pula, dia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang alkemis, dan membuat pil adalah keahliannya yang paling utama. Ayo pergi. Fang Lin tidak menunda lebih lama lagi. Dia membawa Namong Soujian dan Zhong Wuwei dan meninggalkan Istana Tuntian dan menuju selatan. Dalam perjalanan, Zhong Wuwei akhirnya bertanya dalam benaknya mengapa dia dipilih untuk pergi bersamanya. Fang Lin mendengar ini dan tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya berpikir karena kamu tinggal di Istana Pemakan Surga untuk membuat pil, kamu harus lebih sering keluar. Namong Soujian tersenyum tanpa berkata apa-apa, sementara Zhong Wuwei memasang ekspresi aneh di wajahnya. Alasan macam apa ini? Sekarang Anda tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai keabadian. Meskipun Anda dapat mengandalkan kekuatan ramuan untuk mengatasi rintangan ini, ramuan pada dasarnya hanyalah sarana. Cara terbaik adalah mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mencapai keabadian, kata Fang Lin. Zhong Wuwei tersenyum pahit saat mendengar ini. Aku tahu bakatku dengan baik. Aku bisa membuat pil dengan mudah, tetapi dalam hal seni bela diri, bakatku hanya pas-pasan. Jika bukan karena bantuan pil, aku khawatir aku bahkan tidak akan memiliki tingkat kultivasi seperti saat ini. Namong Soujian tersenyum dan berkata, Saudara Zhong, jangan khawatir. Meskipun seni bela diri dan alkimia berbeda, keduanya juga saling terkait. Bakat dan talenta memang penting, tetapi keduanya tidak menentukan segalanya. Sama seperti saat saya masih muda, bakat seni bela diri saya biasa-biasa saja. Kemudian, saya menekuni jalur pedang dan berlatih selama lebih dari 800 tahun sebelum saya mencapai keabadian. Zhong Wuwei menggelengkan kepalanya. Senior Namong dan aku tidak bisa dibandingkan. Setidaknya kamu, Senior Namong, memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang, tetapi aku hanya bisa unggul dalam alkimia. Melihat Zhong Wuwei tampak sedikit tertekan, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk berkata, jalan alkimia adalah yang utama, dan jalan seni bela diri adalah yang kedua. Saudara Zhong ingin menempuh jalan ini, bukan untuk berlatih alkimia dan seni bela diri. Energi seseorang terbatas, terlalu berlebihan untuk ingin menjadi lebih baik daripada orang lain di kedua jalan tersebut. Zhong Wuwei menatap Fang Lin dan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Bukankah kamu seorang praktisi Danwu? Fang Lin tertawa ketika mendengarnya. Sebenarnya, Fang Lin sendiri mengetahui situasinya sendiri. Meskipun sekarang ia tampaknya adalah seorang praktisi Danwu, Fang Lin sebenarnya telah mengabdikan hampir seluruh energinya pada seni bela diri dalam kehidupan ini, itulah sebabnya ia telah mencapai apa yang ia miliki saat ini. Bagaimanapun, Fang Lin sudah menjadi seorang Danzun di kehidupan sebelumnya, dan telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jalur alkimia. Dia tidak perlu lagi berusaha keras dalam bidang alkimia. Dengan kata lain, Fang Lin sebenarnya bukan seorang praktisi alkimia dan seni bela diri, tetapi hanya menghususkan diri pada seni bela diri. Alkimia adalah kelebihan bawaannya yang memungkinkan dia melampaui era ini. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, meskipun ia seorang master alkimia, namun kemampuan bela dirinya tidaklah unggul, karena hampir mustahil untuk mencapai puncak dalam bela diri dan alkimia. Hukum alam tidak sempurna, dan tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk manusia. 10 jam kemudian, Fang Lin dan dua orang lainnya melihat monster itu datang dari arah utara, dan mereka semua terkejut. Monster itu sebesar bukit, dengan 10 lengan dan cakar, satu mata di kepalanya yang besar, dan kabut abu-abu terus-menerus keluar dari mulutnya yang seperti retakan. Kabut kelabu menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Monster itu berada di tengah kabut kelabu dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Lin dan dua orang lainnya berdiri ribuan mil jauhnya dan menatap monster itu. Meski begitu, monster itu tampaknya telah mencium napas mereka dan bergerak lebih cepat, sambil mengeluarkan serangkaian geraman yang meresahkan dari mulutnya. Ini tampaknya bukan monster, Namong Soujian berkata sambil mengerutkan kening. Fang Lin dan Zhong Wuwei keduanya mengangguk. Ini memang bukan monster, bukan saja tidak memiliki aura, tapi bagaimana monster bisa terlihat seperti ini? Fang Lin menatap monster itu dan berpikir cepat dalam benaknya. Sayangnya, meskipun Fang Lin memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tampaknya belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, apalagi melihatnya di buku kuno manapun. Sepertinya aku hanya bisa mencobanya. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu siapa orang ini. Fang Lin berkata dengan tatapan sedikit serius. 1710